kita simpulkan saja. Kesimpulannya Pak Ibu terhormat, dusta itu ada dua macam ya. Dusta yang sangat dilarang oleh Allah adalah dustanya orang munafik. Dusta yang dihalalkan itu adalah dusta untuk mendamaikan orang, dusta supaya jangan ditangkap sebagai spionase, sebagai mata-mata perang antara Islam dengan orang kafir. Perang tertangkap waktu itu dia boleh tidak mengaku kamu ini mata-mata ya tidak, seorang biasa ini cuma jualan es dan jualan jagung. Nah, jadi ada dua macam dusta. Yang paling berbahaya adalah dustanya orang munafik, orang-orang yang menipu, orang-orang yang membangkang terhadap Allah. Jadi orang yang membangkang terhadap Allah itu termasuk kejadian di Los Angeles, Amerika, yang sekarang itu sudah jadi abu semua. Masya Allah. Cuma anehnya dalam kebakaran itu tadi masjid nggak terbakar, padahal kelilingnya terbakar. Lalu yang mata-mata dari Amerika, mata-mata barat mempelajari, jangan-jangan ada memasang bom atau peralatan apa-apa, diperiksa di masjid, nggak ada alat apa-apa pun, nggak ada teknologi apapun yang menghambatnya. Tak lain dan tidak bukan hanya murni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digali, dicari-cari kesalahannya. Kan begitu, orang kalau sudah benci kan, dicari-cari. Kenapa Islam ini dengan masjid ini kok selamat? Kemudian ada satu rumah lagi yang selamat. Nah, satu rumah ternyata rumah mu'allaf. Dia kuat membela Palestina, orang Barat. Tapi dia membela Palestina dan dia orang mu'allaf. Tak terbakar juga rumahnya. Padahal sekeliling itu terbakar semuanya, dibayar kontan oleh Allah. Orang-orang yang menipu Allah, orang-orang yang durhaka. Saat itu juga lihat, bukan manusia yang membakar, tapi Allah yang membakar. Sebagaimana kesombongan pada awal abad ke-19 dulu, kapal Titanic ya, Tuhan pun tak bisa mengarahkan kapal ini katanya. Sekarang bangkainya sudah ditemukan, besar sekali kapalnya, dan banyak peralatan ada, emas juga ditemukan itu milik penumpang, ribuan orang mati. Nah itu karena kapten kapal itu mengatakan inilah kapal tercanggih di dunia, tak bisa karam sekalipun Tuhan yang mengaramkannya. Menangislah seorang nenek yang menumpang itu, betul lah nak, aku baru sekali ini naik kapal. Betul kapal ini bagus? Iya nenek, bagus sekali kapal ini, tak bisa karam sekalipun Tuhan yang mengaramkannya. Nenek tadi ketakutan juga, akhirnya tak jadi berangkat nenek tadi. Kapten tadi terus berangkat, akhirnya nenek tadi selamat. Kenapa? Timbul saja satu yang menakutkan dia. Tak tahu dia kenapa takut sekali. Bertanya kepada banyak-banyak orang, selamat atau tidak, termasuk pada kapten. Dia bertanya, masih takut juga dia, tak jadi berangkat. Tapi kapten tadi terus berangkat. Nah, di tengah kapal, di dalam petanya itu di situ tidak ada gunung, tidak ada apa-apa. Tahu-tahu kapalnya menabrak gunung. Gunung yang terjadi secara mendadak, gunung es karena musim dingin. Gunung es mendadak di situ. Dalam petanya tidak ada gunung, tahu-tahu ada menabrak gunung es dan kapalnya karam. Masya Allah. Jadi jangan coba-coba menantang Allah. Jadi kisah si Suliti tadi itu, seorang yang murtad nikah dia dengan misionaris dari barat. Setelah jadi misionaris, diperalatlah oleh misionaris tadi untuk mempengaruhi umat Islam yang baik supaya jangan takut makan babi. Padahal dalam kitab mereka juga di makan babi itu diharamkan. Tanyalah kepada misionaris itu. Cuma kadang-kadang ayat itu tak dibuka. Namanya kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Inilah binatang yang tak boleh kamu makan, namanya babi. Binatangnya berkuku belah panjang, tetapi tidak memamah biak, haram bagimu. Disebutkan dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Disebutkan di dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 7 dan ayat 8.
Ditambah lagi dalam kitab Injil Perjanjian Baru, namanya kitab Markus pasal 5 ayat 13. Masya Allah banyak sekali. Tetapi yang haram dilakukan orang juga, malah kalah yang datang kepadanya. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, semoga Allah meridai kita, terhindar dari kesombongan dunia dan akhirat, dan menjadilah kita pengawas terhadap diri kita sendiri. Nama pengawasan diri itu namanya takwa. Khairaz zadi taqwa, bekal yang paling baik adalah takwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ustaz. Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tuh. Oh pas, alhamdulillah. Iya. Oh iya. Barokah.